Baik, Bapak Ibu yang tergabung, Dua kali. bentar Bapak Ibu, kok video saya nggak hidup ya? Uh, 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 uh. Start video, use video. Wasudin belajar dan menimbulkan porsi Ya, ke taruh. siapa ini yang rekam nih? Yuk, Bu Milda, mana yuk? Yo telepon Bo, ini apa bibi Bobo tuh. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja pertemuan kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok satu? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat. Alhamdulillah ya. Memang sehat itulah yang merupakan karunia terbesar ya Pak Ustaman ya. Iya. Bapak Ibu, ketemu lagi kita di pembelajaran sinkronus kedua, agenda ke satu pada hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa untuk pertemuan kita di agenda pertama di daring ini 2 hari, yaitu hari ke-11 dan hari ke-12 ya. Hari ini merupakan hari ke-11, di mana di hari ke-11 ini kita ada jenis pembelajaran yaitu eh, sinkronus dan asinkronus. Jadi hari ini merupakan sinkronus kedua kita di pembelajaran agenda ke-1 dan merupakan sinkronus kita terakhir di pembelajaran ini. Nanti di sinkronus kedua Bapak Ibu nanti akan berganti lagi dengan tutor atau fasilitator yang lain ya. Dan saya juga harus meninggalkan kelompok satu karena saya mengampu juga di kelompok yang lain untuk agenda kedua. Baik, Bapak Ibu, untuk pembelajaran kita di agenda, untuk pembelajaran kita di sinkronus kedua agenda satu ini, Bapak Ibu, tidak banyak, Bapak Ibu, cuma ada 2 kegiatan kita pada pagi ini. Itu kegiatan pertama kita berbagi pengalaman belajar agenda satu di hari pertama, di hari ke-11 kemarin, dan yang kedua paparan tugas asinkronus. Oke, baik. Untuk kita mulai, saya minta 2 orang untuk perwakilan untuk menceritakan pengalaman belajarnya di agenda ke-1. Ya, silakan saya minta ladies first, mungkin Bu Lena, silakan Bu Lena. Gimana Bu Lena? Pengalaman Bu Lena. Iya Pak. Ya, ya silakan Bu Len. Ya, gimana pengalaman Bu Lena belajar agenda satu kemarin? Baik secara sinkronus maupun secara asinkronus. Silakan Bu Lena. Halo Bu. Bu, suaranya Bu. Bu Lena? Masih kayaknya masih di ini Bu, masih di mute.
Open mic-nya, Bu. Oke, mungkin gangguan sinyal. Gimana Pak Juarsa? Gimana Pak Juarsa? Pak Juarsa? Ya, Siapa? oke. Coba Pak ceritakan pengalaman Bapak belajar agenda satu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Oh. Jadi mengasah pengalaman Mhm. mengikuti proses belajar mandiri Mhm. terakhir daring kemarin itu menurut saya ada suka dukanya, Pak. Ya. Sukanya di mana? Suka, Sukanya di mana, Pak? sukanya santai sambil dapat mengerjakan aktivitas biasanya, Mhm. kerjaan kantor juga kelar, Mhm. dan dukanya tidak ada tempat bertanya yang lebih karena tidak bertatap muka langsung, Pak. Gitu. Nah, cuman itu Pak sementara waktu. Baik, terima kasih kepada Pak Juarsa dan memang walaupun tidak ada tatap muka langsung maupun virtual, oke, Pak Juarsa juga kemarin sudah menghubungi saya menanyakan tentang tugas ya. Oke, artinya jadi walaupun fisik saya tidak kelihatan, oke, tapi saya tetap berada mendampingi Pak Juarsa ya. Oke, dan memang itu eh, salah satu kelemahan kita belajar yang daring ini ya, apalagi yang mereka Ya, tugas. terima kasih Pak. Ya. Iya, oke. Ya, memang ada plusnya, ada minusnya klasikal dan daring ini. Kalau klasikal itu kan kita tetap muka langsung, jadi bisa kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ya gitu Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Juarsa. Bu Lena gimana? Sudah bagus Sama-sama. sinyalnya? Iya Pak, sudah Pak. Oke, silakan Ibu. Iya, pengalaman saya belajar kemarin Pak. Hmm. Memang Pak, kalau belajarnya kemarin itu masih bingung Pak. Bingungnya itu waktu disuruh bikin video. Hmm. Kalau tempat bertanya, kebetulan kan kita di dalam grup ini ada yang sudah kenal. Jadi Hmm. kita bisa bertanya via WA. Selanjutnya kemarin juga kelompok satu sudah bikin WA grup sendiri dan berbagi tugas, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu. Hmm. Jadi sampai sejauh ini di kelompok satu kerjasamanya sangat baik. Terima kasih untuk Pak Irwan sama Pak Aldi, sehingga tugas yang diberikan oleh Pak Alam kemarin bisa kami selesaikan sebelum limit waktu yang ditetapkan. Meskipun mungkin apa yang sudah kami diskusikan kemarin belum terlalu sempurna Hmm. menurut penilaian Pak Alam, tapi itulah yang sudah bisa kami selesaikan bersama Pak Irwan dan Pak Aldi kemarin. Untuk bertanya, memang kita belum langsung bertanya sama Pak Alaf, masih bertanya sesama peserta di kelompok satu, Pak. Oke. Itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oi, tidak jadi masalah Bu Lena. Di pembelajaran kita di tugas itu kita tidak dituntut untuk sempurna Bu ya. Ya, karena kesempurnaan itu bukan milik kita Bu. Ya. Oke. Jadi jadi sudah saya juga sudah lihat di Google Classroom sudah tepat waktu dikumpulkannya. Dan juga memang betul Bu, kalau belajar itu dengan sesama istilah itu peer, ya, peer. Kalau bahasa Inggris itu peer, apa ya, teman sebaya. Kalau bahasa itu dengan Hmm. sesama teman biasanya konektivitasnya lebih enak Bu ya, lebih nyambung Bu ya. Ya biasanya memang memang seperti itu Bu. Makanya dalam proses pembelajaran biasanya ada yang metodenya namanya peer teaching, ya, dalam pembelajaran itu. Ya, oke, itu kita memanfaatkan teman sebaya. Oke. Baik, terima kasih Bu Lena sudah bercerita. Terima kasih juga kepada Pak Juarsa sudah bercerita. Baik, kita akan masuk ke kegiatan kedua kita yaitu paparan tugas-tugas asinkronus ya. Kita mulai dulu dari tugas kelompok di hari ke-11 ya. Untuk hari ke-12 kayaknya belum belum dikumpulkan ya. Ya.
Ini saya lihat kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu ini punya ini kayaknya, punya moto kayaknya ikut PKA ini ya. Motonya itu kalau bisa dikumpulkan nanti malam, kenapa harus dikumpulkan pagi ini gitu. Iya, karena untuk tugas hari ini kan pengumpulannya batasnya nanti malam kan. Iya, walaupun memang sudah selesai gitu ya. Oke, baik. Silakan kelompok satu ya. Kelompok satu silakan dipaparkan hasil diskusi kelompoknya. Di kelompok satu ada Pak Aldi, Pak Irwan, dan Bu Lena. Silakan kelompok eh, kepemimpinan Pancasila. Siapa yang jadi jubirnya, Bu? Yang jadi juru Pak bicara? Aldi ya. Oh, Pak Pak Aldi. Aldi udah ada belum ya? Ya, Pak Aldinya masih goib, Bu. Pak Aldi masih goib. Iya, masih goib, Bu. Iya, tapi enggak tahu mungkin godamnya mungkin yang ikut ini, enggak tahu kita ya. Aldi udah siap belum, Dek? Oke. Atau kita lewatkan dulu, kita ke kelompok dua dulu. Silakan di kelompok dua ada Pak Juarsa, Pak Nopid, Bu Nina, dan Pak Rahman. Silakan. Siapa yang jadi jubirnya? Silakan dipaparkan. Di kelompok Wasbang ya, wawasan Pak kebangsaan. Juarsa kali ya. Gimana Pak? Oh, Bisa oh Pak? ya. Silakan Ya, Pak. ya. Oke, silakan Pak Juarsa. Ntar dulu kita buka dulu. Hmm. Oke, kacau mata kaki dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok 2 presentasi wawasan kebangsaan eh, yang disusun oleh Nur Hasana, STP Nur MS Hasanah. Yang mana Nur Muhammad, Hasanah, Pak? ya, Nur Husnina, Pak. ya, Nur Nur Husnina. Nur Husnina, ya, Husnina, ya. Muhammad Jarsa Noprian Diansa, sarjana hukum. Latar belakang wawasan kebangsaan dapat di Bapak, izin Pak, bisa ditampilkan Pak di share screen? Ibu Nina langsung ditampilkan, Bu. Ya. Oke, Bu Nina, silakan. Bu Nina jadi asrot, Ya, asisten sorot. Iya. Bu Nina yang asrot, Pak Juarsa yang penyajinya. Ya, sabar teman-teman, sembarin menunggu makan siang. sebelum makan siang. Tapi di rumah masing-masing ya Pak Juarsa makan siangnya. Iya, Pak. Dia tanggung panitia ya. Kejauhan dari Tanjung Jabung, Bang. Oh, ada Tanjung Jabung ya? Oh iya, Tanjung Jabung siapa? Kasihan Pak Camat, Pak. Pak Irwan ya? Mana Pak Irwan? Eh, Pak Irwan kemana ya? Tadi ada tadi. Siap Pak Alam. Oh, aduh ya, ya. Ya, silakan Pak Juarsa. Kami ulangi, mengawali tugas kami hari ini diawali dengan latar belakang wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjaga persatuan dan keutuhan serta integritas nasional tidak. Halo, ya Pak. Ya. Tidak dapat kita pungkiri bahwa sampai saat ini masih banyak dinamika terjadi di masyarakat berkaitan dengan pemahaman dan penerapan wawasan kebangsaan tersebut. Berdasarkan identifikasi kelompok kami, terdapat beberapa dinamika yang terjadi antara lain. Dinamika pertama
yaitu masih banyaknya konflik atau perpecahan dikarenakan isu sara politik, kepentingan, dan hal-hal yang berkaitan dengan egoisme masyarakat. Data kasus penolakan pendirian rumah ibadah di beberapa kota seperti Samarinda, Banjar pada tahun 2025. Polarisasi tajam antar pendukung capres saat pemilu. Solusi yang ditawarkan membangun forum antar umat beragama. Pertama, kedua membentuk forum koordinasi pemilu dan secara rutin membahas isu dan mitigasi terhadap konflik perpecahan. Mendorong transparansi kebijakan, pendidikan modern beragama serta menumbuhkan kesadaran bahwa keberagaman adalah kekuatan bukan ancaman. Menghadirkan narasi dan menerangkan pasca polarisasi politik. Di dinamika kedua masih adanya paham radikal dan sikap intoleran. Data BNPT mencatat lebih dari 1.200 akun digital terindikasi menyebarkan konten ekstrim selama tahun 2020. Solusi yang ditawarkan melakukan pemetaan, monitoring, dan dini terhadap individu atau kelompok radikal atau intoleran. Pemda memberikan solusi kepada pemuda dan aktif mengkampanyekan baik secara online maupun tatap muka mengenai bahaya dan sikap toleran, memberikan dukungan kepada organisasi lokal yang gemar kebanyakan Ini aku. Dinamika ketiga, Dengar. berita hoax yang mudahnya penyebaran berita tersebut. Data Kominfo mencatat lebih dari 11.000 konten hoax politik dan secara tersebar selama tahun 2024. Kasus vaksin haram atau tudingan fitnah terhadap capres tentu di media sosial. Kerusuhan Wamena Februari 2023 dipicu isu penculikan anak palsu yang menyebarkan via WhatsApp dan Facebook menyebabkan 12 korban jiwa dan kerusakan luas. Solusi, Pemda merangkul influencer di daerah dan secara aktif diarahkan untuk menyebarkan berita yang dapat mempertanggungjawabkan sebagai upaya untuk mengimbangi berita hoax. Pemda aktif memberikan pembelajaran kepada masyarakat, terutama pembelajaran tentang cerdas memahami dan menanggapi berita. Edukasi masyarakat, terutama generasi muda, agar lebih kritis dalam memilah informasi serta tidak mudah terprovokasi isu yang menyesatkan. Dinamika keempat, minimnya keteladanan dari tokoh-tokoh publik. Data tokoh-tokoh populer di media sosial seperti influencer politik sering memelintir isu agama atau etnis untuk menyerang lawan politik. Di samping itu, masyarakat juga lebih nyaman menyaksikan influencer yang kurang memberikan pengaruh positif dibandingkan influencer yang konten terhadap penyebaran nilai positif. Solusi yang ditawarkan mendorong kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk menggandeng influencer yang mengedepankan nilai kebangsaan, toleransi, dan edukasi. Dinamika kelima, ketidakpedulian masyarakat terhadap wawasan kebangsaan. Data survei Litbang Kompas 2023, hanya 44% generasi muda tahu isi lengkap 5 sila Pancasila. Solusi yang ditawarkan, membuat konten Pancasila yang menarik, misalnya video-video pendek, konflik digital, komik digital, produk memudahkan diakses generasi milenial. Membuat festival Di sini masih ke sini. komunitas Dia langsung bisa tuh.
mengangkat nilai Pancasila agar dihayati bukan sekedar dihafal. Terima kasih, kami dari kelompok 2 mengucapkan dan mengaturkan kepada semua agar dapat mengkritik atau menambah kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 untuk memberikan tanggapan. Tanggapan terhadap paparan dari kelompok 2. Silakan. Ya, silakan Pak Irwan. Raise hand ya Pak Irwan. Izin Pak Alamsah, Pak Alam Sahril. Ya, silakan Pak. Kami dari kelompok 1 ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang wawasan kebangsaan yang dipaparkan tersebut. Memang kalau dilihat dari paparan yang disampaikan bahwa terkait dengan isu wawasan kebangsaan di saat ini adalah dimanapun di Indonesia ini, khususnya adalah di kabupaten-kabupaten, masih banyaknya isu-isu sara yang berkembang saat ini. Itu adalah menjadi topeng sebenarnya bagi suatu kelompok untuk bisa merongrong bahwa persatuan kesatuan yang ada saat ini di Indonesia. Memang isu sara tersebut adalah tidak bisa kita pungkiri begitu saja saat ini. Kadang yang sekarang ini berkembang, saya contohkan saja adalah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena kami adalah berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di Kecamatan Muara Sabak Barat, bahwa sekarang ini dia agama sebagai topeng, bahwa khususnya adalah, mohon maaf Pak Alam, bahwa agama Islam sekarang ini adalah sebagai topeng di mana sekarang ini banyak beredar bahwa kota amal di toko-toko yang mengatasnamakan bahwa kota amal tersebut adalah untuk pembangunan rumah ibadah yang saat ini adalah dimanapun adalah marak, mungkin di Kota Lubuk Linggau juga mungkin ada kota-kota amal di rumah-rumah makan, di toko-toko. Nah, di situ dia berkedok di belakangnya adalah untuk menyebarkan siar ajaran agama Islam gitu saja. Namun hal itu setelah kita selidikin dan kita lihat bahwa upaya yang dilakukan tersebut di situ ada unsur-unsur di dalamnya adalah hal-hal yang tidak baik. Bisa jadi adalah ada suatu kelompok yang untuk membuat kelompok tersebut mengrongrong bangsa Indonesia. Dari contoh tersebut, sebenarnya dari paparan yang disampaikan oleh kelompok 2 tersebut, gitu kan. Berarti secara tidak langsung kita sebagai bangsa Indonesia yang saat ini berada di tempat wilayah kita masing-masing, tentu harus waspada. Memang benar apa yang dikatakan oleh kelompok 2 bahwa media sosial adalah sebagai informasi untuk bisa menangkal hal yang sedemikian. Namun, tidak menutup kemungkinan media sosial adalah sebagai topeng juga adalah untuk bisa beliau berlindung untuk menyebarkan keyakinan yang beliau yakini pada saat ini. Nah, oleh dengan demikian tentunya harapan kami istilahnya dari kelompok 2 tersebut adalah untuk bisa mencari suatu solusi atau bisa untuk mencari suatu jalan keluar. Bagaimana kita untuk mengatasi hal-hal yang sedemikian. Itu yang perlu kita tanamkan karena secara tidak langsung
aliran kepercayaan atau aliran keagamaan itu sekarang pasti dengan keyakinan beliau, dia akan selalu eh, bertopeng atau berada di balik apa yang beliau yakinin tersebut. Memang ya tidak bisa kita pungkirin. Namanya suatu keyakinan seseorang adalah mempunyai nilai-nilai tersendiri yang ada. Kita juga tidak bisa mengukur keyakinan seseorang karena eh, kita sendiri pun tidak tahu apa yang akan berada di dalam keyakinan dia itu sendiri. Demikian Pak Alam yang dapat kami sampaikan dari kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi dari kelompok tiga. Tadi kelompok satu ya Pak Irwan ya? Kelompok tiga ya? Kelompok satu, silakan. Oke. Eh, Pak Juarsa dan yang atau kelompok yang lain silakan ditanggapi dulu tanggapan dari Pak Menanggapi, Irwan. izin menanggapi Pak Alam. Ya, silakan Pak Ulil. Eh, untuk kasus penolakan pendirian rumah ibadah ini pernah terjadi juga ya di Kota Lubuk Linggau, di kalau nggak salah di tahun 2 tahun belakang atau setahun belakang di daerah Lubuk Tanjung. Pak Juarsa paham di situ. Hmm. Pendirian di situ kalau nggak salah pendirian rumah ibadah eh, Buddha kalau nggak salah. Saya baru mau menjelaskan tadi Pak Ular. Iya, iya. Iya, Eh, iya. Gimana solusinya maksud saya dari kelompok satu mengenai fenomena yang terjadi di Kota Lubuk Linggau mengenai pendirian rumah ibadah. Kenapa terjadi penolakan di situ? Itu aja Pak Ariel, terima kasih. Oke. Ya, silakan ditanggapi kelompok dua, dua orang tadi. Izin teman-teman, saya menanggapi secara kebenaran itu rumah Ya. ibadahnya dekat rumah saya dan saya juga terlibat di dalam hal tersebut. Jadi Hmm. itu rumah ibadahnya berbentuk untuk umat uh, Tionghoa. Itu yang ingin dibangun kelenteng. Di sisi lain dari Kemenak itu kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan rumah ibadah. Misalnya kelenteng ini itu harus minimal itu 90% di sekitar kelenteng itu adalah pemeluk umat Hindu atau Buddha. Hmm. Nah, di sisi lain ini fakta di lapangan tidak ada satupun umat Hindu dan Buddha di situ. Jadi ditolak memang oleh masyarakat karena tidak berkenan untuk dibangun kelenteng tersebut. Namun alhasilnya sekarang tetap berdiri kelenteng itu fungsinya untuk keperluan keluarga. Punya Pak Indra itu Pak Alam. Oh, begitu. Oke. Terima kasih Pak Ulil. Oke. Oke. Baik, terima kasih pada Pak Juarsa tadi sudah menanggapi yang dari kelompok Pak Ulil Amri tadi ya. Oke. Kalau yang Pak Irwan tadi gimana Pak Juarsa dan yang lainnya? Boleh yang lain? Pak Rahman mungkin bisa ditanggapi Pak Rahman? Ya, Apa silakan Pak Pak Nopi? Rahman. Silakan. Gimana Pak Rahman? Pak Camat? Ya, Mama atau Pak Nopi atau ya silakan atau Pak Juarsa atau Bu Nina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. saya menanggapi sedikit Pak, memang fenomena kotak amal Hmm. di setiap toko-toko atau di tempat umum itu Mhm. apa namanya eh, banyak sekali, tapi memang untuk memastikan apakah itu benar di, di apa namanya dipergunakan sesuai dengan
apa namanya, pembagiannya itu yang belum bisa diketahui. Ya, memang susah untuk apakah eh, dilihat apakah itu memang benar-benar dari orang yang membutuhkan apa tidak. Nah, eh, kalau menurut saya agak susah juga sih Pak kalau istilahnya kalau dilarang Hmm. ternyata benar, kalau di apa di, dibiarkan ternyata itu eh, membuat apa namanya, membuat ternyata itu dipergunakan se apa dipergunakan secara benar. Mungkin itu dulu Pak. Oke. Baik, Baik. terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan. Terima kasih juga ke kelompok 1 dan kelompok 3 yang sudah memberikan tanggapan. Jadi, apa yang hasil diskusi dari kelompok 2 ini, itu mereka melihat dinamikanya itu dalam berbagai-bagai isu. Ya, dan betul sekali isu-isu isu-isu yang diangkat oleh mereka ini, oleh di kelompok 1 ini, itu memang berhubungan atau berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan itu kan bagaimana kita melihat bahwa bangsa Indonesia berdaulat sebagai satu kesatuan. Nah, jadi ada beberapa isu yang menurut kelompok 1 tadi, hasil diskusi kelompok 1, yang bisa, iya, bisa apa ya, mengancam, mengancam kedaulatan, ya, bisa mengancam kedaulatan kesatuan negara kita kalau isu-isu tersebut dibiarkan atau tidak diatasi, ya, atau tidak diatasi atau tidak dicarikan penyelesaiannya. Ya. Tadi di kelompok 2 itu kalau tidak salah ada empat isu yang diangkatnya, ya. Yang pertama berhubungan dengan penolakan pendirian rumah ibadah, dan ini menarik tadi ditanggapi oleh dua kelompok tadi, kelompok 1 dan kelompok 3, ya. Jadi kasus penolakan rumah ibadah, kasus penolakan rumah ibadah, dan mereka mengambilnya di kelompok ini, dan itu memang benar-benar hangat menurut saya, ya. Istilahnya memang benar-benar isu ini memang benar aktual, terjadi pada tahun 2025, katakan kelompok itu. Dan kelompok ini juga menawarkan atau merekom beberapa solusi, ya, solusi. Oke. Nah, salah satunya katanya membangun forum antar umat beragama. Oke. Kemudian juga ada juga forum koordinasi pimpinan daerah. Kemudian ada transparansi gitu, ya. Itu yang dibangun oleh kelompok 1 ini, yang disenggol kelompok 1 sehubungan dengan isu yang pertama ini. Dan memang ini, ya, berbicara tentang agama itu sesuatu yang kalau menurut saya misalnya memang sensitif, memang rawan untuk menimbulkan perpecahan. Seperti kita lihat kan, kalau kita lihat ada beberapa pernah kejadian, ya, adanya semacam perang antar agama. Jadi penganut yang ini ya lebih mengedepankan dia dan menyalahkan yang lain dan seterusnya, sehingga menimbulkan perpecahan. Dan kita selaku seorang aparatur sipil negara juga harus peka terhadap, ya, keadaan ini, ya, terhadap keadaan ini. Oke. Kemudian dinamika kedua, ya, kedua dia berbicara tentang salah satu konsensus dari wawasan kebangsaan adalah Pancasila. Jadi masih adanya paham radikal dan intoleran, ya. Berbicara tentang paham radikal. Nah, ini kalau kita biarkan ini bisa menjaga apa ya, menyebabkan takutnya nanti kita akan ada ideologi-ideologi baru selain ideologi Pancasila. Padahal Pancasila merupakan satu-satunya ideologi kita berbangsa dalam berbangsa dan bernegara. Ini dibuktikan tadi katanya ada evidennya dari kelompok dua tadi, ya, ada evidennya katanya, bisa dilihat kesimpulan itu bisa dari adanya beberapa akun digital yang ada terindikasi atau menyebarkan berita-berita atau konten-konten yang ekstremisme. Ya,
Kemudian yang ketiga tadi, apa yang ketiga tadi berbicara tentang, ya masih juga berbicara tentang uh, dunia digital ya. Kalau nggak salah masih juga berbicara tentang hoax ya, berita hoax ya. Oke, dan ini juga ya, isu ini juga termasuk isu yang sama seperti yang diangkat mereka di dinamika pertama tadi, yaitu isu yang bisa mengancam kedaulatan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, jadi di situ malahan bagus dari kelompok satu ini, dia menyajikan beberapa data pendukung. Ya, jadi mereka bukan hanya kelompok satu ini bukan hanya menggambarkan bercerita tentang kondisi existingnya, tapi juga didukung oleh data-data. Jadi meyakinkan kita selaku pendengar, selaku pembaca bahwa memang ini benar-benar sesuatu yang harus kita temukan penyelesaiannya gitu. Dan mereka juga menawarkan solusinya ya, karena di surat tugas di perintah tugas itu, di petunjuk petugas itu ada dalam kaitannya dengan pemerintah daerah. Jadi untuk yang dinamika ini mereka juga ada berbicara tentang Pemda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada yang keempat berbicara tentang keteladanan tokoh-tokoh politik ya. Ya, jadi menurut kelompok dua ini agak agak ya sekarang agak minim, agak susah kita untuk mencari keteladanan tokoh-tokoh politik ya. Ya, jadi kalau kita berbicara, padahal di wawasan kebangsaan itu kita melihat bangsa ini sebagai satu kesatuan, itu satu kesatuan misalnya dalam berpolitik. Oke, dan yang terakhir di kelompok ini berbicara tentang bagaimana sih meningkatkan kepedulian dari masyarakat tentang wawasan kebangsaan itu sendiri. Dan ada data yang ditampilkan yaitu dari survei kepada generasi muda. Katanya generasi muda sekarang, oke, kayaknya sudah mulai apa ya, Bu Nina, statue ya, setelan cuek ya, dengan 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 wawasan kebangsaan ini kata kelompok dua itu ya, iya dengan wawasan kebangsaan ini tidak peduli. Nah ini mungkin ada kaitannya dengan yang nomor tiga tadi, yang tokoh-tokoh tadi ya, ketika mereka kita tanyakan tokoh ini gitu ya. Oke, jadi pada generasi sekarang, terutama yang anak muda, generasi Z, generasi Alpha gitu ya, ya kayaknya mungkin agak sedikit perlu ditekan lagi tentang pemahaman tentang berbangsa dan bernegara ini ya Bu Nina dan kelompok dua ya, itu yang. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali, menarik sekali. Ada dari kelompok dua, ada dia membicarakan tentang isu yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Kemudian dan menurut saya isu-isu tersebut memang ada hubungannya dan memang ada korelasinya. Kemudian ada data yang ditampilkan, tapi mereka bukan hanya mendeskripsikan, dia juga memberikan solusi atau alternatif-alternatif penyelesaiannya. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok dua. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke. Baik, silakan kelompok satu sudah siap atau kelompok tiga? Kelompok satu silakan Bu Lena atau kelompok tiga duluan? Kelompok Pak Ulil. Oke, kelompok Gini tiga dulu dulu, Aldi, Pak. Pak, Nggak kelompok apa-apa. tiga dulu. Pak Oke, Aldi sudah ada. silakan. oh iya deh. Oh, Pak Aldi ada. Oke, silakan kelompok tiga. Kelompok tiga, kelompoknya Pak Irwan ya? Eh, Pak Kelompok satu Pak saya Pak Pak. Ulil. Pak Oh ya, Vidi, Pak Ulil ya. iya Pak. Kelompok tiga ya, silakan. Siapa Oke. yang jadi jubirnya? Juri bibir, jubir. Pak Ustaman, Pak Ulil atau Pak Fidi? Pak Fidi ya? Siapa? Silakan. Oke. Sudah tampil ya Pak? Oke, sudah muncul. Sudah ya, kelihatan ya? Dah. Oke. Tunggu saya. Silakan siapa? Pak Ya, Ulil sendiri yang jadi ya, jubirnya. langsung Ya, aja Pak. silakan. Ya, silakan Pak Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. izin teman-teman dari kelompok 1 dan 2, ya. Di sini saya mewakili kawan-kawan dari kelompok 3, ada Pak Vidi Akbar dan Bapak Saputra Ustaman. Coba mempresentasikan.
mengenai bela negara dalam lingkungan strategis pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Duluan bela negara adalah tekad sikap dan tindakan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 untuk Emang menjamin ngapain lagi kelangsungan hidup share screen nih, Pak? Bagus kenapa? bangsa dan negara. Dalam Materi nak konteks dibagikan. Buka dulu Buka pemerintahan apa? daerah, materi. aktualisasi bela negara bukan hanya Buka. tugas aparat keamanan, Belum. tetapi menjadi bagian integral dari pelaksanaan tugas ASN, OPD, dan seluruh jajaran birokrasi daerah. Oke. Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi berada di garda terdepan untuk menjawab tantangan dalam lingkungan strategis nasional dan global yang bersifat kompleks dan dinamis. Lingkungan strategis yang mempengaruhi pemerintah daerah. Yang pertama ada dinamika global, yaitu perubahan iklim, revolusi industri 4.0, dan geopolitik internasional berdampak pada daerah, baik dari sisi ekonomi, sosial, hingga keamanan. Pemerintah daerah harus menyiapkan ketahanan lokal terhadap dampak global seperti krisis pangan, migrasi, dan digitalisasi pelayanan. Yang kedua yaitu ancaman non-militer, meningkatnya radikalisme, intoleransi, hoax, krisis moral, narkoba, hingga korupsi di level daerah menunjukkan bahwa ancaman terhadap negara tidak selalu bersifat militer. Selanjutnya, pemerintah daerah harus menjadi benteng ideologis dan etis bagi masyarakat. Lingkungan strategis yang mempengaruhi pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Masih ada kesenjangan pelayanan dasar dari segi pendidikan, kesehatan, infrastruktur antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Kemudian ketimpangan ini bisa memicu ketidakpuasan sosial yang pada gilirannya mengancam stabilitas nasional. Poin keempat yaitu disrupsi teknologi dan ketergantungan digital. Era digital menuntut pemerintah daerah beradaptasi cepat dalam pelayanan publik dan sistem pengambilan keputusan yang transparan, namun juga membawa risiko terhadap keamanan data, privasi warga, dan penyebaran informasi palsu. Peran pemerintah daerah dalam bela negara sebagai gawang ketahanan nasional di tingkat lokal. Pemerintah daerah adalah struktur terdepan dalam menghadapi ancaman non-militer, ketahanan ekonomi, budaya, sosial, dan lingkungan dimulai dari daerah. Yang kedua yaitu sebagai penggerak nilai Pancasila dalam pelayanan publik yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat, mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Tiga, sebagai agen inklusi sosial dan integrasi nasional. Pemerintah daerah harus memastikan tidak ada warga yang tertinggal atau terpinggirkan dari pembangunan termasuk minoritas dan kelompok rentan. Implementasi nilai bela negara dalam fungsi pemerintahan daerah. Nilai bela negara, cinta tanah air. Implementasi di pemerintahan daerahnya yaitu prioritas kebijakan daerah pada produk lokal, budaya lokal, dan pelestarian sumber daya alam. Untuk nilai bela negara kesadaran berbangsa, implementasinya di daerah itu penguatan moderasi beragama, kebinekaan, dan integrasi sosial di tingkat desa dan kelurahan. Nilai bela negara setiap pada Pancasila, implementasinya yaitu regulasi dan kebijakan lokal harus sejalan dengan prinsip Pancasila, termasuk dalam alokasi anggaran dan pelayanan publik. Nilai bela negara rela berkorban diimplementasikan sebagai etos kerja ASN sebagai pelayan rakyat, bukan sekedar pekerja birokrasi. Nilai bela negara kemampuan awal bela negara. Implementasinya yaitu pendidikan bela negara di sekolah, pelatihan bela negara bagi ASN, relawan bencana, tangguhan masyarakat sipil dalam menghadapi ancaman sosial ekonomi. Tantangan pemerintah daerah dalam mewujudkan bela negara. Yang pertama yaitu birokrasi yang belum adaptif dan profesional. ASN masih terjebak dalam budaya kerja administratif, bukan melayani. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kewenangan. Ini merusak kepercayaan publik dan memperlemah semangat bela negara. Yang ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Warga seringkali tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun pengawasan.
Yang keempat yaitu fragmentasi sosial dan ancaman radikalisme. Perlu pendekatan kebudayaan, pendidikan ideologi, dan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Strategi penguatan bela negara dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Yang pertama yaitu reformasi birokrasi berbasis nilai kebangsaan, menempatkan integritas, nasionalisme, dan pelayanan publik sebagai nilai dasar ASN. Yang kedua yaitu pendidikan bela negara di semua level pemerintahan, pelatihan rutin bagi pegawai daerah dan masyarakat tentang wawasan kebangsaan, pertahanan negara, dan ancaman non-militer. Yang ketiga, pembangunan daerah berbasis ketahanan lokal. Membangun daerah yang kuat secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan agar tidak mudah terdampak krisis global. Yang keempat, digitalisasi dan transparansi pelayanan publik. Menghadirkan layanan yang cepat, bersih, dan mudah diakses demi memperkuat kepercayaan publik. Penutup, pemerintah daerah adalah barisan pertama dalam menjaga ketahanan nasional. Dalam lingkungan strategis yang terus berubah, aktualisasi nilai-nilai bela negara oleh pemerintah daerah menjadi sangat penting sebagai bentuk pertahanan non-militer yang berkelanjutan. Bela negara dalam konteks ini berarti mewujudkan pelayanan publik yang adil, menjaga harmoni sosial dan kebinekaan, menumbuhkan etos kerja yang berorientasi pada rakyat, membangun daerah sebagai benteng pertahanan kultural, sosial, ekologi bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ulil Amri selaku perwakilan dari kelompok 3. Silakan kelompok 1 dan 2 memberikan tanggapan. Kelompok 3 berbicara tentang bela negara, ya. Bela negara dalam konteksnya strategi pelaksanaan tugas di pemerintah daerah. Silakan kelompok 1 dan Izin kelompok 2. menanggapi dan Oke, bertanya Pak Alam oke, silakan dari Ibu kelompok Nina. 1 ya, 2 ya. ya, Oke, dari Nina. kelompok 2 Pak. Hmm. Tadi kelompok 1 ya memaparkan Kelompok masalah bela 3. negara, salah satunya adalah ketahanan terhadap produk lokal. Nah, ini sayangnya kita akan ketemu apa ya hambatan yang kemungkinan cukup besar ya kaitannya dengan apa ketahanan produk lokal itu sendiri karena kemarin ketika ada bukan isu lagi ketika ada tarif resiprokal presiden kita bernegosiasi dengan presiden Amerika akhirnya disepakati bahwa akan ada penurunan tarif dan menghapus sekitar 99% hambatan tarif kaitannya dengan produk makanan dan pertanian AS. Nah, ini padahal kan kita negara agraris, tentunya produk lokal kita banyak yang berasal dari pertanian. Nah, menurut kelompok Bapak, bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini eh, akan mengeluarkan strategi apa yang bagus untuk menghadapi adanya produk Amerika yang kemungkinan akan masuk dalam jumlah besar ke Indonesia. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 1 atau langsung ditanggapi saja oleh kelompok 3. Siapa yang mau menanggapi silakan. Di anggota kelompok 3 ada Pak Ustaman, ada Pak Fidi, selain Pak Ulil Amri. Silakan Pak Pidi atau Pak Ustaman untuk menanggapi. Ya, tanggapannya gimana? Tadi dikatakan ada ketahanan terhadap produk lokal, sedangkan kayaknya Presiden Prabowo membuka keran ya, Bu Nina ya, membuka keran untuk masuknya produk-produk luar gitu. Oke. Kira-kira gimana? Kita di pemerintah daerah ini gimana solusinya itu? Tapi kalau sudah dibuka keran seperti itu ya, selagi kerannya masih dibuka ya, tidak terbendung lagi Bu Nina ya. Ya, tidak susah terbendungnya. Bagaimana kita menunjukkan kita ketan kita produk lokal? Silakan, yuk. Pak Ustaman atau Pak Pidi gitu. Gimana tanggapannya? Izin Pak Ya, silakan Pak Pak Ariel, Ustaman. Pak Pidi izin dulu ya. Menanggapi dari kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2, betul. Eh, itu memang kebijakan dari pusat. Namun kita
di daerah, kami berpikiran tetap kita harus mengedepankan produk lokal, terutama di bidang pertanian, hasil-hasil olahan pertanian. Makanya kita setiap minggu di awal itu ada pertemuan pengendalian inflasi. Itu kan itu untuk eh, salah satu usaha kita dapat mengandalkan produksi lokal, terutama untuk bahan pangan. Kemudian juga produk-produk olahan, produk-produk UMKM itu harus kita tetap tingkatkan, harus kita dukung, harus kita fasilitasi, karena itu juga salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup signifikan. Karena kalau kita mengandalkan dari sektor formal, itu sangat susah karena regulasinya banyak terdapat di pemerintah pusat. Jadi sebaiknya pemerintah daerah tetap mengandalkan dan memperkuat produk-produk lokal, dan juga seperti dalam pengadaan barang dan jasa, di e-katalog juga itu sudah mulai memperbanyak namanya produk-produk lokal buatan dari daerah sendiri yang akan dijual di di pemerintahan. Jadi itu sudah masuk daftar e-katalog, dan ini sudah mulai dikerjakan di Barjas, dan itu salah satu bentuk mungkin dari usaha pemerintah daerah untuk memperkuat dan melawan gempuran nantinya produk dari Amerika. Mungkin itu saja dulu tanggapannya Pak Alam dan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustaman ya. Menarik sekali tanggapan dari Pak Ustaman tadi terhadap ya apa yang ditanyakan atau perlu ditanggapi oleh Bu Nur Husnina ya. Oke, baik, kita langsung saja karena kita masih ada satu kelompok lagi. Jadi di kelompok 3 ini berbicara tentang bela negara ya. Bela negara dalam kaitannya strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah gitu ya. Oke, dalam kaitannya dengan menumbuh kembangkan nilai-nilai bela negara ini. Nah, yang menarik itu yang di slide 6. Coba dilihat slide 6-nya Pak Ulil. Ya itu. Nah itu ya. Jadi kalau kita flashback kembali ke nilai-nilai bela negara, nah nilai-nilai bela negara itu ada 5 Bapak Ibu, ada 5 itu ya. Jadi ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Nah masing-masing lima ini itu ada indikator-indikatornya, ada indikator-indikatornya. Nah yang digulirkan oleh Bu Nina tadi di ajang diskusi kita tadi itu merupakan salah satu indikator dari cinta tanah air. Nah, itu cinta tanah air ya, yaitu bangga menggunakan produk buatan Indonesia atau produk lokal lah, produk lokal ya. Itu yang digulirkan oleh Bu Nina tadi itu sebenarnya masuk kepada bagaimana tindakan pemerintah daerah, kita sebagai pemerintah daerah ini dalam kaitannya dengan untuk mewujudkan ya nilai bela negara cinta tanah air pada indikator bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Nah, ini ada tadi seperti yang disampaikan juga secara lisan tadi oleh Pak Hustaman tadi, dan juga ini ada yang tertulis yang dipaparkan oleh Pak Amri tadi, bahwa katanya diprioritaskan kebijakan daerah yang menyangkut dengan produk lokal, budaya lokal, dan pelestarian sumber daya alam. Nah, oke, kalau saya menyarankan tambah satu lagi, bagaimana menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air ini. Nah, apa sih strategi pemerintah bagaimana menumbuhkan rasa cinta tanah air ini, khususnya di menumbuhkan kebanggaan terutama sekali di generasi muda ini. Kita agak rawanin generasi muda ya Bu Nur Husnina ya, karena penyebaran informasi dari luar itu kan sekarang kan sepertinya tidak ada batas gitu ya. Nah, bagaimana kita menumbuh kembangkan sikap cinta tanah air ini hingga tanah air ini pada sikap bangga mengembangkan kepada generasi muda. Nah, itu mungkin yang bisa jadi bahan pertimbangan kita bersama selaku aparatur di pemerintah daerah ini. Ya, mungkin apa kita perlu melakukan semacam suatu kegiatan-kegiatan di mana mungkin kegiatan itu yang bersifat menarik dan kekinian. Ya, karena kadang-kadang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kadang-kadang tidak menarik bagi generasi muda. Jadi kesannya itu kadang-kadang anak-anak muda tuh bilang, wah ini kan urusan wong tua-tua sudahlah gitu ya.
wah ini acara-acara itu kayak acara tua ya seperti itu. Ya jadi bagaimana caranya kita punya semacam nanti jadi bahan perenungan kita bersama ya. Oke, bagaimana caranya kita di aparat pemerintah daerah ini untuk membangkitkan itu tadi nilai cinta tanah air kepada menumbuh kembangkan nilai cinta tanah air pada generasi muda dengan cara tadi mencintai produk-produk lokal. Nah, kalau kita lihat kan banyak banyak sekali tuh indikatornya. Kalau tidak salah, indikatornya itu ada, kalau tidak salah itu ada 5 atau 6 kalau tidak salah. Ya, ya ada salah satunya tadi bangga menggunakan hasil produk yang tanyakan tadi. Jadi indikatornya itu banyak, termasuk menjaga tanah pekarangan, misalnya seperti itu. Bagaimana menumbuhkan jiwa patriotisme itu termasuk dari nilai cinta cinta tanah air. Ya, oke. Kemudian kita langsung yang terakhir kita fokus yang terakhir, yang saya lihat yang terakhir ini itu tentang kemampuan awal bela negara. Seperti yang kita diskusikan kemarin bahwa kesannya kalau bela negara itu ini ya perang gitu ya, mengusir penjajah gitu. Nah, di masa kemerdekaan ini yang kita ambil itu sikap kita ya. Ya seperti yang dikatakan oleh kelompok satu tadi di awal slide awal tadi mengatakan bahwa si bela negara itu kaitannya dengan sikap perilaku kita yang menunjukkan ya rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia. Nah, kemampuan awal bela negara di sini juga ada beberapa indikator-indikatornya, seperti yang di Cinta Tanah Air ya. Oke, salah satu indikatornya yaitu bagaimana kita menanamkan rasa menunjukkan sikap bahwa kita siap memiliki kemampuan awal bela negara ya. Ada beberapa indikatornya ya, salah satunya tadi misalnya dengan gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatan fisik dan mental gitu. Karena bukan hanya fisik ya. Kemudian memiliki kecerdasan yang emosional, kecerdasan intelektual emosional gitu. Juga kecerdasan spiritual. Nah itu. Nah, kalau kita lihat di sini sudah bagus yang dikatakan oleh kelompok 2, makanya ada pendidikan bela negara bagi sekolah. Saya ingat yang dikatakan Bu Nina kemarin ya, KDM yang katanya barak militer itu ya. Ya, mungkin itu bisa jadi ya Bu Nina ya, hubungannya ke kalau kita kaitkan bisa ada hubungan bagaimana menumbuh kembangkan memiliki supaya generasi muda memiliki kemampuan awal bela negara gitu. Ya. Jadi pada saat terjadi ancaman, maka dia hubungkan dengan Wasbang tadi, pada saat terjadi ancaman terhadap kedaulatan, nah kita siap gitu. Oleh karena itu kita harus memiliki kemampuan awal ini. Bagaimana caranya? Itu indikator-indikator tadi. Salah satunya ada gemar berolahraga, kemudian memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, juga menjaga kesehatan fisik dan mental dan sebagainya. Nah, kalau kita di sini yang digulirkan oleh kelompok 3 ini ya berhubungan dengan pendidikan bela negara ini bisa juga ini bagaimana menunjukkan juga cinta tanah air, ada kaitannya dengan cinta tanah air. Mungkin kalau kita lihat bisa kita tambah mungkin untuk pemerintah daerah itu bagaimana sih dia misalnya menggiatkan kegiatan-kegiatan olahraga bagi generasi muda gitu. Nah, gitu ya. Atau bagaimana memperbanyak kegiatan-kegiatan yang menyeimbangkan antara jiwa dan raga dan mental, fisik dan psikisnya. Nah, itu ya, itu tanggapan dari saya, tapi secara keseluruhan sudah mengena kelompok 3 ini, sudah ada nilai bela negara yang ditampilkan dan ada bagaimana sih strateginya atau implementasinya dari pemerintah daerah dalam rangka kita menumbuhkan nilai-nilai bela negara ini. Oke, terima kasih kelompok 3. Untuk kelompok 3 kita apresiasi dengan kita berikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke. Ya, mudah-mudahan tepuk salut saya bergema nanti ya pada saat klasikal ya. Oke, kalau angkatan sebelumnya tepuk salutnya bergema katanya sampai ke OL, kata sampai ke Stula. Oke, baik, kita masih menunggu kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, silakan Bu Lena. Saya Yuk Lena. Ya, Pak Irwan. Lena yang Bu Lena asrot apa langsung merangkap jubir? Juru bibir, juru bicara. Asisten sorot. Kalau kelompok 2 tadi kan asrotnya Nina loh.
Jubirnya Pak ini tadi, Pak Pak Irwan ya. Siapa tadi? Jubir Pak Juarsa. Warsa. Ya, oke. Silakan. Siapa ini? Masih anu Pak. Masih close mic. Mic-nya masih di close ya. Kalau kata Wang Lah tuh masih di mute. Lupa. Ah, Halo, gitu. ya, Gitu, ya, Bu. ya. Kepemimpinan Pancasila, konsep dan Hmm, nilai dasar. hmm, Konsep dasar kepemimpinan Pancasila ada 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial. hmm. Tantangan aktual dalam implementasi kepemimpinan Pancasila, yang pertama, globalisasi dan disrupsi teknologi. Dua, krisis etika dan korupsi. Tiga, polarisasi sosial dan politik identitas. Empat, ketimpangan layanan publik, khususnya kesehatan. Strategi aktualisasi nilai Pancasila dalam kepemimpinan, pelatihan nilai Pancasila dan bela negara, digitalisasi sistem pelayanan yang etis, evaluasi program berbasis nilai, budaya gotong royong dan kolaborasi lintas sektor. Studi kasus, di sini karena saya dari kesehatan, studi kasusnya adalah penanggulangan DPD dan COVID-19. Kesimpulannya dan refleksinya, satu, pemimpinan Pancasila sama dengan pemimpin yang berkarakter luhur. Dua, investasi karakter lebih penting dari sekedar kekayaan bangsa. Tiga, tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia sehat, kuat, dan berkeadilan sosial. Demikian dari kami, Pak. Pemimpin bukan hanya pengelola, tetapi juga teladan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 dan 3 menanggapi. Yo, Pak Piki mana nih Pak? Pak Piki ya? Pak Piki. Pak Pidi. Coba Pak Pidi gimana menurut Pak Pidi coba? Belum dengar suaranya nih pagi nih Pak Pidi nih. Keluarkan suara emasmu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Ril. Ya, Assalamualaikum oke, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terkait dengan kepemimpinan Pancasila Pagi. untuk konsep dan nilai dasar, saya lebih tertarik ke poin, izin Bu, slide nomor 2 Bu. Mhm. Oke, silakan Bu Lena, nomor 2 Bu Lena. Ya, itu Pak, slide nomor 2. Nomor 3 artinya Bu, nomor 3 Bu. Nomor 3, 3 Bu. Yang ada disrupsi teknologinya Bu. Nah, maksudnya Nomor 2 tambah 3. 1 tuh Bu Ya. Lena. Iya, Iya. 3 kan Pak Pidi ya? Ya Pak, ini untuk diimplementasi kepemimpinan Pancasilanya Pak. Jadi menurut saya memang dari segi pelayanan masyarakat, khususnya untuk kesetaraan, Pak ya, kesetaraan dalam pelayanan. Jadi teknologi memiliki peran penting di sini, Pak. Terkait dengan SOP, kalau yang analog tuh biasanya suka melanggar SOP, Pak. Kalau udah pakai teknologi, biasanya lebih ini, Pak ya, lebih konsisten dalam pelayanan, Pak. Saya rasa demikian, Pak, untuk pelayanan yang diintegrasikan ke teknologi, baik itu sistem informasi ataupun aplikasi berbasis web, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Pak Vidi yang dari kelompok ini ya. Kelompok 3 ya. Kalau kelompok 2 Pak Nopi gimana Pak Nopi tanggapannya? Gimana Pak Nopi? Oke.
Silakan Pak Nopi. Masih anu Pak Nopi, kalau kata Jeme Pagar Alam tuh masih mute. Maaf Pak, lupa Pak. Iya. Ya. Oke. Kepemimpinan Pancasila dan konsep dan nilai dasar. Memang Hmm. landasan negara kita ini Pancasila. Baiknya eh, terkait ideologi Pancasila ini kita tanamkan memang dari generasi muda paling Hmm. bawah itu ya Pak ya. Kalau kita memang berkeinginan membentuk karakter Hmm. generasi penerus kita ke depannya. Hmm. Saya tadi tertarik tadi sudah dibahas tentang terobosan yang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat tentang kembali ke barak gitu ke bagi anak-anak yang nakal. Iya. Ini mirip-mirip konsep seperti kalau dulu saya masih kami yang sekolah dasar tahun 90-an masih ada program P4 kalau tidak salah dulu Oh waktu iya. baru masuk sekolah. Karena kenapa tidak kita kembalikan sistem pendidikan kita seperti dulu, baru masuk sekolah itu langsung diberi pemahaman tentang Pancasila, tentang pendidikan P4 itu, selain acara-acara seremonial tentang orientasi sekolah. Nah, karena pemahaman ini harus kita tanamkan dari tingkat dasar bagi anak-anak kita tentang budaya, tentang hormat menghormati pada orang tua, tentang kepancasilaan yang perlu ditanamkan pada. Soalnya kalau itu kita tanamkan dari konsep dasar, dari generasi muda itu, soalnya ke depannya untuk pendidikan karakternya mudah untuk kita masukkan lagi tentang ideologi Pancasila. Mungkin itu Pak dari saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Nopi dan juga Pak Vidi ya. Silakan kelompok satu ditanggapi. Silakan siapa saja. Kelompok satu ada Bu Lena. Lena apa Leni tadi ya? Iya. Lena, Pak. Oh, Bu Lena ya, Pak Aldi dan Pak Irwan. Silakan. Langsung saya sekaligus Iya, boleh tanggapi. dibantu Pak Irwan, Ya, Pak Pak Irwan. Aldi, Oh, Pak. udah stay tune. Nah, Ariel, coba kami akan menanggapi Ya, silakan Bapak. masukan yang disampaikan oleh kelompok satu dengan kelompok tiga. Ya. Kelompok dua dengan kelompok Ada tiga. tiga. Kalau Ya. kelompok dua dia adalah menyoroti tentang masalah teknologi Ya, yang sekarang disrupsi tadi ya Pak Pidi ya. deskripsi tentang masalah globalisasi, tentang Ya, deskripsi teknologi yang berkembang pada saat ini kan. Memang tidak bisa kita pungkiri, Pak Ariel, bahwa globalisasi sekarang sudah tidak bisa lagi kita bendung untuk masuk di tempat kita bangsa Indonesia saat ini. Namun kita sebagai seorang pemimpin yang harus ditanamkan dengan jiwa nilai-nilai Pancasila, karena izin Pak Ariel, karena saya yakin dan percaya, karena yang ikut di klub tiga ini bakal jadi pemimpin semua, maka saya sampaikan adalah untuk Sudah jadi menjadi pemimpin seorang Pak. pemimpin. Nah, itu kan. Iya. Yang tidaknya Pak Ariel adalah sebagai pemimpin keluarga itu dulu kita, Oh, dari keluarga betul. kita gitu. Itu kan. Ya, betul. Jadi pada prinsipnya sebenarnya yang disampaikan oleh kelompok dua itu tadi ya tentang deskripsi tentang teknologi. Sebenarnya kita bisa-bisa saja Pak istilahnya untuk melakukan. Karena mengapa? Kita adalah sebagai pelayanan. Yang namanya pelayanan kan pelayanan kepada masyarakat tidak bisa kita tunda gitu. Teknologi memang menjadi penghambat kita terkadang birokrasi yang terlalu panjang yang ada di situ. Nah, dengan teknologi mudah-mudahan tentang urusan administrasi yang dilakukan oleh masyarakat kita itu bisa berjalan semaksimal mungkin. Itu yang tentang dari kelompok
2. Yang dari kelompok 3 yaitu dia menyoroti tentang masalah bagaimana dicontohkan adalah kembalinya kepada dulu ada kita pada saat mungkin kita masuki perguruan tinggi ada yang namanya P4. Ya, Dulu adalah kita ada pelajaran PMP itu memang ya. saya akui dan kita dulu adalah belajar itu semuanya gitu kan. Bahkan pada saat itu kita juga masih sadar sampai kita adalah sampai 100 jam kita penataran P4 untuk memasuki di bangku kuliah pada saat itu. Nah, memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Kalau bisa memang adalah kita kembali untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut kepada nilai-nilai dasar Pancasila kepada anak-anak kita itu adalah mulai dari dini. Namun sebenarnya karena kita sekarang ini teknologi sudah maju, sebenarnya kita juga adalah bisa mengakses walaupun kita yang namanya penanaman itu adalah tidak mesti harus di bangku sekolah. Gitu kan. Penanaman nilai-nilai tersebut dimanapun dan kita berada tentu adalah nilai-nilai hal tersebut harus kita tanamkan. Sekarang tinggal kesadaran kita apakah kita mau atau tidak untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Tapi sebagai seorang pemimpin harus wajib dan mau untuk kita tanamkan kepada diri kita. Apalagi kita sekarang sebagai aparatur sipil negara, sebagai garda ke depan dari pemerintahan kita, istilahnya. Jadi ujung tombak daripada pemerintah kita saat ini. Ya. Karena sebagai ASN, sesuai dengan sumpah dan janji kita adalah sebagai ASN, ya kita sudah siap untuk melakukan yang terbaik untuk kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ya, dari sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi demikian Pak yang dapat kami tanggapin. Lebih dan kurang mohon maaf, Pak Aril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan dan juga sudah menanggapi terhadap tanggapan balik dari anggota kelompok 2 dan kelompok 3 sehubungan dengan tugas asinkronus yang dilakukan yang berkaitan dengan kepemimpinan Pancasila. Ya, jadi kepemimpinan Pancasila itu ya itu tadi yang didasarkan jadi gerak-geriknya tindak tanduknya sikapnya itu didasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu kepemimpinan Pancasila ya. Nah, ada tanggapan tadi yang menarik tadi yang dari si ini tadi dari Pak Vidi tadi juga dari Pak Nopi ya. Oke, yang dari Pak Vidi tadi dia menanggapi tentang disrupsi. Jadi disrupsi itu perubahan tatanan yang besar ya, perubahan tatanan besar yang berubah dari tatanan yang lama, kira-kira seperti itu Pak makna dari disrupsi itu ya. Nah, tadi dikatakan juga oleh Pak Irwan ya, kita ini semuanya sebagai pemimpin ya, di dalam hubungannya dengan jabatannya sebagai pemimpin dalam level kalau dulu namanya eselon 3 atau pejabat administrator ya. Nah, bagaimana ya? Oke, bagaimana kita selaku ya pemimpin ini dalam tataran level pejabat administrator ini bisa menunjukkan atau bisa menggunakan atau memanfaatkan jiwa-jiwa kepemimpinan Pancasila kita itu dalam hal ya tadi menghadapi disrupsi teknologi katanya. Ada perubahan tatanan dari tatanan lama ke tatanan yang baru. Ya, dalam hal ini sekarang ini kan sudah marak-maraknya karena tadi maka dikatakan disrupsi teknologi, khususnya teknologi informasi kata di kelompok 1 tadi kan. Jadi bagaimana kita selaku pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan Pancasila mengatasi hal ini ya. Ketika kita melakukan inovasi misalnya, inovasi yang berbasis teknologi informasi, tentu saja ya yang kita pimpin itu yang nanti akan menjalankan itu misalnya Pak Irwan misalnya yang di kecamatan, yang di kantor kecamatan tempat Pak yang dipimpin oleh Pak Irwan itu tentu saja tidak semuanya ada yang pro
Tidak semuanya ada yang setuju, ada yang kontra, ada yang resist, ada yang dia bertahan. Artinya dari dulu ya memang cara kerja kami seperti ini. Nah Pak Irwan contohnya misalnya selaku pemimpin di situ dalam lingkup ke kantor kecamatan itu, bagaimana menggunakan ini, bagaimana menerapkan jiwa kepemimpinan Pancasila dalam rangka mengajak yang dari resist tadi, yang dari kontra tadi supaya dia pro, setuju dengan itu. Itu. Nah, itu nanti akan kelihatan pada saat Bapak Ibu nanti membuat rancangan aksi perubahan, karena di rancangan aksi perubahan itu ada di agenda kedua, ada yang namanya itu jejaring kerja. Nah, ketika Bapak Ibu membangun jejaring kerja itu bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan jiwa kepemimpinan Pancasila itu dengan mengamalkan ya tadi, dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 1 Bu Lena tadi, perwakilan tadi mengatakan bahwa ada 5 tadi ya, ada 5 dan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Nah itu ada 5 ya Bu Lena ya. Nah ada 5 itu. Jadi ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Oke. Nah ini kaitannya dengan pembelajaran kita di agenda 1 Bapak Ibu. Ini katanya. Jadi kita masuk kegiatan ketiga resumenya. Jadi kesimpulannya gini Bapak Ibu, resume kita dari pembelajaran agenda 1 ini bahwa substansi muatan dari agenda 1 ini itu yang mendasari pada saat pelaksanaan Bapak Ibu nanti bisa ya pada saat pelaksanaan aksi perubahan nanti. Jadi aksi perubahan nanti itu kegiatan-kegiatan proses kepemimpinan yang Bapak Ibu lakukan dalam mengelola perubahan di organisasinya yang nanti akan Bapak Ibu pertunjukkan di aksi perubahan itu didasarkan kepada jiwa kepemimpinan Pancasila ini. Nah, jiwa kepemimpinan Pancasila. Saya ulang kembali bahwa jiwa kepemimpinan Pancasila itu adalah kepemimpinan yang didasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya rasa cukup untuk diskusi kita, tugas kelompok kita pada hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mohon maaf untuk individu kayaknya waktu kita terbatas ya, kita tidak bisa ya karena tadi saya tadi minta ke manajer Bu Dwi sebelum jam 9 nanti karena 2 JP berakhirnya nanti jam 10.30. Ya mungkin Bapak Ibu mau istirahat dulu, persiapan jam 11 kan mau masuk lagi kan? Iya, mungkin yang ahli hisap mungkin mau melaksanakan tugasnya dulu sebagai ahli hisap kan? Ada di sini yang ahli hisap. Pak Pidi ahli hisap, Pak Pidi. Ahli hisap. Pak. Pak Dopi ahli hisap. Nah, mungkin ya kan karena di Zoom tidak bisa melaksanakan tugasnya ahli hisap. Ya, mungkin saya dulu sebelum masuk ke pembelajaran agenda kedua. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Pak, absen belum Pak? Apa Pak Pidi? Absen untuk yang materi ini belum Pak, yang jam pertama nih Pak. Oh ya nanti Pak, nanti Bu Dwi nanti atau nanti ada ini pengamat kelas nanti standby saja di ruangan ini ya. Oke nanti Bu Wiwit selaku pengamat kelas nanti akan share link presensi atau absennya ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, mau didiskusikan, demikian pembelajaran kita untuk agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme di PKH Angkatan 3 ini ya. Mudah-mudahan ada yang membekas dari pertemuan kita ya di sinkronus 2 kali ini maupun nanti pada pelaksanaan tugas asinkronusnya. Mudah-mudahan ada yang membekas dan ini bisa menjadi membuka wawasan Bapak Ibu, mengenang kembali, membuka kembali atau menumbuh kembali tentang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme ini yang didasarkan kepada nilai-nilai bela negara, nilai-nilai bela negara. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Insya Allah kita ketemu lagi di hari ke-21. Sekarang kan hari ke-12 kan, pada pembelajaran agenda keempat, aktualisasi kepemimpinan kinerja. Ya. Saya pamit dulu Bapak Ibu, selamat bertemu dengan tutor yang berikutnya ya, karena saya juga akan melanjutkan tugas masuk ke kelompok yang berikutnya untuk mengantar ke agenda kedua. Demikian Bapak Ibu, ya terima kasih Pak Ulil atas jempolnya. Iya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya live duluan Bapak Ibu ya.
Ya, Siap, Oke. Pak Aril. Kalau